mekanisme perbankan yang normal. Ya, maka itu kita evaluasi. Apakah ada indikasi pencucian uang dan sebagainya, kita tidak tahu. Nanti itu akan dikembangkan oleh aparat penegak hukum. Pansustrap DPRD Bali dalami aset tanah provinsi, temukan ratusan bidang berpotensi disalahgunakan. Tim Panitia Khusus Pansus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan TRAP DPRD Provinsi Bali mulai mendalami keberadaan aset tanah milik pemerintah Provinsi Bali yang tersebar di seluruh wilayah. Rapat koordinasi Pansustrap DPRD Bali bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Provinsi Bali di kantor DPRD Bali, Senin, 10 November tahun 2024. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pansustrap DPRD Bali, Imade Supartha, didampingi Sekretaris Pansus Dr. Somfir dan Iketut Rocineng. Berdasarkan data BPKAD Provinsi Bali, jumlah aset tanah milik Pemprov Bali mencapai 5.444 bidang dengan luas total 3,077,49 hektar ha. Dari jumlah tersebut, 4.861 bidang sudah bersertifikat dan 583 bidang belum bersertifikat. Kepala Bidang Pengelola Barang Milik Daerah BPKAD Bali, Imade Arbawa, mengungkapkan bahwa sertifikat bidang tanah terbanyak berada di Kabupaten Badung, yakni 1.109 bidang dengan luas total 343,89 ha, disusul Kabupaten Klungkung dengan 1.074 bidang 337,01 ha dan Karangasem 697 bidang 439,24 ha. Ia menjelaskan, dari seluruh aset tersebut terdapat 3.625 bidang tanah yang berpotensi untuk dimanfaatkan hingga tahun 2025, sementara 297 bidang telah dimanfaatkan. Rinciannya, 181 bidang disewakan, 2 bidang kerja sama pemanfaatan, dan 114 bidang pinjam pakai. Itu baru kita pakai penilaian oleh appraisal. Tapi begitu sekarang aturannya berubah, Permendagri 7 tahun 2024, mau luas 1 are, 2 are, semua harus diappraisal dulu, baru akan kita sewakan, sehingga semua akan nilainya sesuai dengan harga pasar. Dan yang perlu kami garis bawahi bahwa perjanjian akan ditandatangani apabila sudah bayar. Artinya mau 2 tahun mereka nyewa ya 2 tahun aja perjanjiannya. Sisanya kalau dia mau perpanjang lagi akan diappraisal lagi, dinilai ulang gitu. Kalau sudah ada bangunan di sana, artinya sampai bangunan akan dinilai lagi, akan menambah nilai dari aset yang kita sewakan tersebut. Nah, kalau tadi Gading sendiri di Kota Utara sampai ke tadi Perenangan itu kan minatnya sedang tinggi untuk harga sewanya seperti apa sih? Nah, itu tergantung penilaian. Semua akan dinilai. Ada KJPP ataupun pakai penilai pemerintah. Cuma masalahnya kami kekurangan penilai, bahkan kami di Pemprov Bali 1 orang pun tidak memiliki penilai yang bersertifikat. Sehingga inilah yang menjadi kendala kita, kenapa dari sekian banyak aset yang ada baru bisa dikerjasamakan atau disewakan baru sedikit karena kita tidak memiliki penilai. Karena sekarang semua harus dinilai gitu. Kalau dulu masih bisa pakai tarif pergub tapi nilainya tidak wajar gitu. Nilai masih rendah. Sehingga itulah kemungkinan orang bisa bermain lagi. Begitu dengan pergub ada permen yang baru, semua harus dinilai, artinya semua akan mengikuti harga pasar terbaru. Lebih lanjut, Arbawa mengungkapkan sejumlah aset di wilayah Kuta Utara, Badung, berpotensi disalahgunakan oleh oknum tertentu, termasuk disertifikatkan atas nama pribadi, antara lain di Desa Canggu 22 bidang, Cemagi 58 bidang, Munggu 76 bidang, dan Pererenan 11 bidang. Sementara itu, Ketua Pansustrap DPRD Bali, Imade Supartha Asej Amej, menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya fokus pada tata ruang dan perizinan, namun juga tengah menggali potensi dan keberadaan aset tanah milik Pemprov Bali maupun aset negara. Supartha menyebutkan, Pansustrap akan segera menggelar rapat dengar pendapat dengan Kanwil BPN Provinsi Bali dan BPKAD Kabupaten atau Kota Bali untuk melakukan inventarisasi dan evaluasi aset, termasuk pengamanan tanah-tanah milik negara dan daerah. Menurutnya, keberadaan aset tanah ini bernilai strategis, tidak hanya untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berkontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah PED. Pada hari ini
khusus berbicara mengenai aset ya dan tanah-tanah negara. Karena sebagaimana kita ketahui bersama, tugas dan kewajiban yang diberikan oleh pemerintah kepada kita ini adalah pansus, panitia khusus tata ruang, aset dan perizinan. Pada hari ini baru kita bisa memperdalam terkait urusan aset. Kalau kegiatan-kegiatan kita yang sudah lalu itu mengenai tata ruang dan perizinan. Oleh karena itu kami mengundang kepada kawan-kawan pejabat-pejabat BPKAD yang memang diberikan tugas oleh pemerintah, oleh undang-undang ini khusus kita ini berbicara tentang akses. Maka pada hari ini kita bersama-sama dengan OPD terkait yang khususnya BPKAD dan Biro Hukum ya. Ini pertama BPKAD untuk bisa menyampaikan konsep atau strategi bagaimana penataan mengenai aset. Tadi sudah dipaparkan ya secara panjang lebar di visual tadi. Sudah kita nanti tinggal kita mendalam. Kemudian dari Biro Hukum memang ini terkait yang kemudian memanajemen soal regulasi. Artinya aturan yang mengatur soal pengamanan aset kan gitu. Maka kita undang beliau juga nanti hasil daripada rapat yang diperdalam pada hari ini terkait akses yang sifatnya hanya tertentu intern. Nanti kita untuk bekal kita melakukan kegiatan dalam arti RDP dengan pihak-pihak yang betul-betul menguasai, yang memahami soal tanah asetnya, itu Badan Pertanahan Provinsi Bali, kemudian juga Badan Pertanahan Kabupaten Kota. Ke depan rencananya kita akan mengundang seluruh kepala-kepala BPN dan Bapak Kanwil, juga akan mengundang nanti biro atau namanya itu BPKAD Kabupaten Kota ya, untuk kita melakukan inventarisasi, mengevaluasi dan mengamankan aset ya, baik itu tanah bukti, baik itu tanah negara ya, yang memang menjadi berada di wilayah Provinsi Bali, yang kita pastikan karena itu bernilai penting untuk kepentingan pemerintah provinsi Bali dan masyarakat. Jadi aset-aset ini kan keberadaannya untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, juga untuk menambah PAD Provinsi Bali dan Kabupaten Kota. Maka itu peran penting daripada Badan Pertanahan dan kemudian BPKAD untuk bisa menjaga, mengawasi, mengamankan aset-aset ini, termasuk aset-aset yang berada di Magnum misalnya itu ya, kemudian yang berada di Tahura, kemudian yang disewakan juga oleh pengembang usaha lainnya itu dulu sebagai utamanya daripada pertemuan kita pada hari ini. Di sisi lain, Wakil Sekretaris Pansus TRAP, Dr. Somfir, mengingatkan agar penataan aset tidak justru menghambat iklim investasi. Ia menilai kepastian durasi sewa menjadi faktor penting bagi investor yang ingin menanam modal dalam jangka panjang. Kan manis-manis dan apa, yang pahit-pahit juga ada di sini. Kalau seorang investor datang secara lokal, yaitu warga negara Indonesia, nah mungkin dia akan tanam modal atau bangun rumah bila dia sewakan hanya 5 tahun. Nah mungkin lebih baik dia akan pilih tanah perorangan yang masyarakat. Investor baru mau tanam paling tidak jangka 20 tahun ke atas bila dia nyaman, apalagi dalam provinsi setiap 5 tahun di harga dibedakan bagaimana. Sehingga ini juga ada salah satu pansus perlu dipertimbangkan. Dan orang yang mau tanam modal itu, kalau hanya provinsi terlalu banyak kita sidak ganggu siapa mau tanam modal itu, harus pikirkan. Sehingga kita mau business friendly investment melalui pemerintah Provinsi Bali. Kalau yang mau tanam modal di Provinsi Bali, ya Pak, kita juga jaga hak mereka sebagai investor atau siapapun sewa tanah. Jangan sampai kita mulai ini sewa tanah provinsi mulai punishment. Itu bukan. Dia keluarkan uang. Kalau di daerah Canggu anggap ada 5 juta per hari. Kalau provinsi juga ada 5 juta per hari, nah mungkin orang mau investasi di sana. Karena di sini 5 tahun perpanjang.
Ini yang perlu kita pikirkan juga. Kalau perorangan tanah dia langsung 30 tahun dia sewakan, investmentnya aman. Kalau dalam di tanah provinsi kan setiap walaupun 30 tahun perjanjian tapi pembayaran dan nggak bisa dirubah-rubah. Sehingga ini juga perlu salah satu jangan sampai teman-teman pikir kalau tanah provinsi itu terlalu mudah dan gampang. Nah mungkin investor itu lebih pintar daripada kita. Demikian. Ia menilai investor justru lebih memilih menyewa tanah perorangan karena bisa langsung mendapatkan kepastian hingga 30 tahun tanpa perubahan tarif. Jika aset provinsi terlalu sering dievaluasi dan disidak, Sompir khawatir pelaku usaha memilih menghindar. Dari Denpasar, Mata Kompas TV mengabarkan.